Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah kita ketemu lagi sama Pak Ilpan dalam mata pelajaran apa? Matematika ya. Seperti biasa kita hari ini akan belajar matematika, khususnya kita akan belajar materi baru. Kalau kita kemarin membahas tentang bangun datar, sekarang coba ada yang masih ingat Pak Guru spill minggu kemarin? Materinya tentang apa? Ada yang tahu? Ada yang ingat? Pak Guru spill loh. Penyajian data atau bahasa itunya statistika ya. Hari ini kita akan belajar itu. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran, ini mau cek kehadiran dulu. Ada yang enggak sekolah? Siapa? Yuni. Kenapa? Sakit. Kemarin juga dia enggak hadir ya, enggak sekolah ya. Kalau kemarin Alpa, sekarang sakit ya. Ya mudah-mudahan teman kita Yuni bisa disembuhkan penyakitnya dan kembali lagi bersama kita melakukan pembelajaran seperti biasa. Amin ya robbal alamin. Baik, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita baca doa terlebih dahulu seperti biasa. Silakan KM-nya disiapkan. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba ya sebelum mulai pembelajaran kita tepuk semangat dulu. Coba dipimpin sama KM-nya, tepuk semangat. Coba biar, ayo. Tepuk semangat. Ayo, saya lagi. Tepuk semangat. Semangat. Oke. Ya. Sebelum mulai pembelajaran, coba apa yang kalian ketahui tentang data? Apa sih itu data? Pak, data kumpulan angka-angka. Pak, data apa gitu? Coba. Apa? Data informasi bisa. Data itu adalah sebuah informasi bisa. Ayo. Bagus, Rama. Selain informasi, data pengetahuan informasi sama aja. Boleh lah, boleh bisa pengetahuan. Selain itu, selain informasi, selain pengetahuan, apa lagi? Banyak ya, tapi betul tuh kata Rahma bahwa data itu adalah sebuah informasi. Informasi apa? Ya informasi tentang banyak suatu apa misalkan penduduk, apalagi ya pokoknya memuat sebuah informasi. Digunakannya buat apa? Sensus. Dihasilkannya dari mana? Dihasilkannya dari mana? Sensus. Terus dari observasi. Nah itu adalah data. Nah sekarang kita akan belajar bagaimana cara menyajikan data. Misal, contoh, ada satu kelas tuh ada yang dalam satu kelas ulangan ada yang 80, 90, 100, 75 dan seterusnya. Misalkan ada yang 200, dua orang itu 100. Nah, kita akan disajikan tuh bagaimana cara penyajiannya. Misalkan yang datanya nilai ulangannya 100 ada berapa orang? Yang 70 ada berapa orang, yang 80 ada berapa orang. Nah, itu disajikan dalam sebuah data. Untuk apa? Untuk mempermudah
kita mengetahui informasinya. Jadi ada banyak data, ada banyak angka. Ketika banyak angka, semakin banyak angka, semakin sulit kita mengetahuinya. Tapi kalau kita sajikan dengan data yang benar, akan mudah mendapatkan informasinya. Bisa dipahami? Nah, hari ini kita akan belajar itu. Maka untuk itu, ayo semuanya buka bukunya, ayo kita mulai pembelajarannya. Baik anak-anak, silakan lihat buku LKS-nya. Kemudian buka halaman 256. Oke. Di sana kalian bisa lihat materi kita tentang statistik K, tentang penyajian data ya. Oke, sebelum mulai pembelajarannya, seperti biasa kita akan menonton video pembelajarannya di YouTube. Untuk itu semuanya perhatikan monitornya. Pak Guru bakal membacakan tujuan pembelajaran hari ini sekaligus langsung ke video pembelajarannya. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama menganalisis data sederhana, kedua menentukan bentuk penyajian data yang tepat, tiga menyajikan data dalam diagram piktogram, 4 menyajikan data dalam diagram garis, 5 menyajikan data dalam diagram batang, 6 menyajikan data dalam diagram lingkaran, 7 mengevaluasi hasil penyajian data, 8 menyampaikan hasil dengan percaya diri. Baik, itulah tujuan pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan bisa tercapai. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Langsung saja kita lihat video pembelajaran di YouTube. Nah, silakan disimak video pembelajarannya. Apa yang perlu kalian catat, silakan catat. Rumus, metode, cara penyelesaian, pokoknya kalian simak dulu. Poin-poin pentingnya silakan catat. Nanti kalau ada yang tidak mengerti, kita bisa tanyakan pada fase diskusi. Oh, ada 5 penyajian data, diagram, histogram, garis, dan maaf, satu lagi batang dan lingkaran. Ada 4 kita. Yang pertama ini histogram. Suaranya kedengeran nggak? Kedengeran? Jelas? Ini suara monitornya? Maka kalau di sini ada 8, 4, di sini gambarnya ada berapa? Ada 4 ya. Lalu di sini 10 berarti gambarnya ada 5. Intinya ada 7, maka gambarnya berapa? 3,5. Karena di sini satu angka itu mau jadi 2 orang, jadi ini ada 3,5. Gitu. Udah kan? Nah, kalau belajar ya. Oke, selesai. Bisa dipahami? Nah, belajar apa aja barusan? Kita lihat aja. Penyajian datanya dalam bentuk diagram apa? Piktogram, diagram batang, diagram garis, dan lingkaran. Oke, hari ini kita akan belajar tentang 4 penyajian data dalam diagram tersebut. Ya, seperti biasa, Pak Guru bakal membagikan lembar kerja buat kalian. Nih, sekarang agak banyak. Karena butuh kertas yang banyak untuk menggambarnya. Di sini sudah ada soal. Seperti biasa, kalian silahkan diskusikan dengan teman kalian. Kalau ada yang perlu ditanyakan, silahkan tanyakan. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Nah, silakan. Udah papan tulisnya, papan tulis, pulpen, spidol, penghapusnya udah ada, semuanya udah lengkap. Oke, silakan. Pak Guru kasih waktu diskusi 10 menit itu udah selesai, bisa? Bisa? Oke, silakan berdiskusi. Ya, kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan tanyakan ya, Pak Guru bimbing sampai selesai. Ya, apa kelompok ini? Gimana saya kurang mengerti cara menyajikan data diagramnya. Mana coba itu LKPD-nya, coba lihat. Nah, ini kan. Nah, ini kan diminta nih soal nomor 3 diminta untuk membuat 2 diagram. Pertama diagram batang dan keduanya diagram lingkaran. Nah, diagram batang di soal ini tuh di soal di ini nih. Lihat di buku itunya. Kamu tentukan dulu tuh berapa orangnya. Jadi tentukan si objek-objeknya.
kalau misalkan yang kan baru ngebaginya ke sumbu X, sumbu Y ya. Nah, misalkan sumbu X, Y-nya itu orangnya, sumbu X-nya itu jumlah datanya. Misalkan dua yang betul ulangan, misalkan 80 itu 2 orang, berarti 80 ditaruh di mana? Di mana? Di sumbu X yang di bawah. Nah, orangnya itu di sumbu Y gitu. Dan begitu pun konteks-konteks yang lainnya. Kalau di sini apa? Misalkan banyaknya ayam, banyaknya apa gitu. Nah, tinggal samakan aja. Paham nggak? Nah, kalau untuk lingkaran, kamu konversinya tadi pas di monitor, pas lihat video pembelajaran ada 2 kan, ke persen atau ke derajat. Nah, kalau saran Pak Guru lebih enaknya ke persen aja. Jadi tadi nanti totalnya dulu ada berapa, terus perbandingan kali persen. Udah dipelajari kan di aritmetika ya. Jadi misalkan nih 20 per berapa totalnya kali 100, nanti dapat persentasenya. Kemudian digambar tuh. Nah, gambar lingkarannya. Nanti 40% tuh segimana sih, pakai perkiraan aja. Tapi kalau ada sudut siku-siku, ya sudut siku-siku kita kira-kira berapa persen kalau sudut siku-siku? Kalau dalam derajat 90 kan? Kalau dalam persentase kira-kira berapa? 25. Berarti kalau ada 25 itu harus bentukan siku biar real aja gitu kelihatan. Yang lain mah menyesuaikan aja. Kecuali kalau kamu menggunakan derajatnya itu apa? Bentar dulu ya, ini dulu, bentar dulu. Paham? Paham? Jadi kalau misalkan kamu menggunakan presentasi mah diperkirakan aja. Kecuali kalau menggunakan busur. Kalau busur kan nggak ada nih, busurnya di sini nggak ada kan? Ya udah ke presentasi aja. Ke present aja yang lingkaran, yang diagram pertama mudah kan? Yang garis mah tinggal yang piktogramnya tinggal misalkan kamu tentuin dulu objeknya apa. Objeknya misalkan segitiga nih. Jadi kalau satu segitiga ada 6 orang, setengah segitiga ada berapa? 3, tinggal gitu aja. Gambarnya gitu aja, enak. Yang piktogramnya. Paham? Coba apa, Risa? Siapa yang tadi? Apakah saya harus bikin diagram batang dan diagram garis atau cukup pilih salah satu? Harusnya dua-duanya. Coba kelompok itu juga dua-duanya. Diagram batang, diagram garis. Untuk nomor 3 kan, nomor 1 diagram mana yang nomor 3 kan diagram batang sama lingkaran. Yang nomor 1 diagram garis sama piktogram buatnya. Terus yang lain tuh menganalisis soal-soal yang lain buat. Cuma 2 itu kan yang menyajikan datanya. Yang lain mah dibalik. Nah, jadi gitu. Nah ini ada contohnya. Tuh. Coba di sana ada yang bisa ditanyakan loh. Tadi gak dibahas loh. Ada gak di sana namanya frekuensi? Ada gak? Ada? Tadi dibahas gak di video pembelajaran? Dibahas gak? Gak ada istilah frekuensi di video. Frekuensi itu jumlahnya, misalkan tadi ada 2 orang 80 kan? Nilainya 80, 2 orang. Nah, berarti 2 itu frekuensinya. Ya. Berarti kalau ada 90 frekuensinya 2, berarti 90 itu 2 kali gitu. Ngerti gak? Nah, itu. Sok ada yang lain misalkan yang ditanyakan? Bagian penyajian data tabelnya saya belum ngerti, boleh kasih contoh lain? Penyajian tabelnya. Kan ini aja nih, lihat aja tuh mana Dina. Nah. Ini kan kamu tabelnya mana ini tabel. Nih, oke. Nih. Nah, ini tabel kan ada angka-angka. Nah, kamu bentukan ke tabel ke salah satu diagram. Dimintanya ini diagram apa? Diagram batang. Berarti si tabel ini kan ini tabel misalkan orang nih ya kan, orang set. Nah, orangnya itu berapa? Taruh di sumbu X, sumbu Y, maaf.
Terus yang jumlahnya di sumbu X-nya itu di sininya. Jadi objek orangnya taruh di sini ada berapa nih? Misalkan ini kan frekuensi nih, berarti 2 tuh, 2 terus 4, 6, 8. Nah, di sini jumlah yang ininya, data yang misalkan nilainya 80, berarti 80, 90, urutkan dari terkecil ke terbesar. Supaya jadi diagram batang kayak di buku ini nih tuh. 8, 10, 12, 14. Nih. Berarti artinya di sini 10 orang itu ada berapa? Ada 8 cm. Ini kan tabel apa tuh? Siswa interval kelas 2. Gambar siswa untuk data posisi tangkap penggaris siswa kelas B. Tuh. Ini kan panjang penggaris. Ada sebanyak 10 orang yang 8 cm. Itu cara pengertiannya kayak gitu. Berarti itu juga sama. Nah, bisa dipahami? Bisa, Pak. Nah. Paham ya? Apalagi? Pak, kalau ada dua batang tingginya sama, artinya datanya sama besar kan? Kalau dua tingginya sama, artinya datanya sama besar, iya. Kalau misalnya diagram datanya satu garis pada angka 8, berarti yang misalkan ada orang A atau orang B atau nilai A atau nilai B, berarti itu dua-duanya nilainya sama. Paham ya? Ya, sok silakan dikerjakan. Coba yang ini udah tahap mana? Udah ngegambar belum? Mana? Ini? Ini Ya. digambar nih. Gambar. Nah, ini sepak bola, pramuka, musik, nasni. Nah, itu betul. Ini udah yang tulis. Nah, iya betul. Ini mah bisa nanti dikasih ke teman mungkin. Yang ini nanti dikasih ke teman. Oh iya. Ya, seperti biasa di terakhir itu selalu ada soal yang buat dikasih ke kelompok lain. Jadi kalian jangan lupa bikin soalnya, coba. Nanti guru bantu kalau nggak ngerti. Ya, ini tahap ngegambar diagram lingkarannya, silahkan gambar. Ini coba ikuti. So, kamu ada yang nggak ngertinya di bagian mana, misalkan? Coba ini tahap mana? Oke. Nah, ini salah nih. Nih salah harusnya. Ya, kamu ituin dulu. Jadi jabarin dulu datanya misal nih ya. Nih sama tuh kasusnya cara yang sama yang itu. Jadi presentasinya kamu tentuin dulu. Misal ini kan 20 per berapa dikali 100 dapat presentase. Nah, presentase nanti kalau ada yang 25 berarti sudutnya siku-sikukan. Kalau yang lainnya menyesuaikan aja, tapi jangan sampai gini pas ngebacanya. Misalkan presentase 30% sama 20% besaran mana? 30 kan? Nah, jangan sampai luas areanya itu kebesaran di 20. Harusnya kan lebih besar 30. Jadi harus proporsional gitu. Jadi orang-orang nanti ngebaca data kamu tuh jelas gitu. Gak cuma ngebaca angka aja, tapi dalam segi bentuk diagramnya pun enak dipandang dan betul gitu. Nah, paham kan? Nah, sok lanjut. Tuh, itu banyak tuh. Sepuluh menit udah selesai. Oke, silakan seperti biasa kita mulai dari kelompok 2 dulu untuk mempresentasikan hasilnya. Silakan ke depan. Silakan mandi ke depan. Tepuk tangan boleh. Iya dong, kalau ada yang maju ke depan tepuk tangan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Silakan. Ini maksud
Silakan di Kalau soalnya salah tabel, itu dia menjadi diagram pasang. ya. Produk ditaruh di buku X dan hasilnya ditaruh di buku Y. Ya. Buku tulis yang kedua adalah 40, pensil 25, penghapus 15, dan konten 20 yang ada. Nah, terus ini penyajiannya. Saya paham ya, penyajian datanya jadi untuk diagram datanya, ini tabelnya, tabel datanya. Sudah soalnya kan soal cerita tuh ya, dioleskan dulu ke tabel biar mudah. Kalau ini baru disajikan dalam bentuk diagram. Kemudian disajikan dalam bentuk diagram dengan perhitungannya sudah ada di bukunya ya. Saya pahami? Saya pahami sama enggak? Dengan kalian? Apa beda? Sama. Nomor berapa ini? Nomor 4 ya? Sama? Sama enggak? Sama. Ya, ada yang ditanyakan? Oh, beda nih Pak, saya mah cuma ini sama segini, enggak ada. Berarti sama. Oke. Sekarang kali penutup aja. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tangan. Selanjutnya kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kebetulan di kelompok 1. Silakan dihapus dulu. Sini ada soalnya Senin 40, Selasa 25, Rabu 15, Kamis 20. Ya. Jadi cara penyelesaiannya, jadi kita katakan dulu dari 1, Ya. 50 plus 1 dikali 1. Berapa persen ya? Berapa persen? Nah, 20%. Pada Selasa 25, 25 plus 100 dikali 1 sebenarnya 20%. bagi 20%. Nah, hasilnya jadi ya, nih bentuknya seperti ini ya. Ya, nih 25% pasti siku ya. Ini dan siku ikan. Dipahami? Kalian totalin dulu terus apa yang mau bentukkan saja bentuknya. Kalau sini kebetulan hari, ya kalau misalkan ayam, bebek, angsa, atau ada yang lainnya, bakso, ayam dan lain-lain. Tentukan totalnya ya. Katakan di sini totalnya 100, kalau 120 bisa 120. Jika bisa, karena mau bentuk kapan? Saya dipahami. Saya bisa. Bisa. Mungkin bisa dari saya kalau 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terakhir keluar ya. Silakan kelompok. Nih, kelompok 3 depan. Silakan, salam dulu. Saya dari kelompok 4 mempresentasikan hasil lagi dari kelompok 4. Silakan. Dari saya Walat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terakhir kelompok 4. Silakan ke depan. Silakan berkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Silakan. Ini. Dan dari kelompok 4, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan. Oke, alhamdulillah ya kita udah menyelesaikan. Bisa didengarkan dulu. Oke, alhamdulillah ya semua kelompok sudah mempresentasikan hasilnya seperti biasa. Cukup bagus, bukan cukup bagus ya, bagus lah, masih bagus. Apapun yang kalian sampaikan di sini pasti tentunya berdasarkan ide dan gagasan ya, berdasarkan keberanian kalian. Untuk itu kita apresiasi, plus untuk semuanya. Oke. Di soal terakhir ingat ada soal yang kosong kan? Nah, untuk bahan evaluasi ada waktu 5 menit lagi, silahkan diisi. Berarti ditukar. Silahkan ini tukar ke kelompok ini. Ini dan kelompok ini tukarnya gitu aja. Ini Swiss, hati-hati ininya. Kelompok ini. Mana kelompok ini? Tukar ke kelompok ini. Udah ditukar belum? Silahkan Meli tukar ke Natasha. Natasha ke Meli. Itu soal yang dikerjakan, maaf, yang dibuat kelompok lain ke kelompok lain ya. Silakan diisi, isinya sama-sama juga, diskusikan. Nanti hasilnya dikumpulkan ke Pak Ilvan. Isinya di buku masing-masing. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Oke. Baik, sekarang kita sudah berada di penghujung pembelajaran. Pak Ilvan mau bertanya, coba apa yang kalian pelajari hari ini? Coba. Mempermudah membaca data, mempermudah membandingkan data, dan mempermudah menarik. Yang bisa kalian pelajari hari ini ada mempermudah. Kalau menurut Natasha mempermudah membaca data, karena kita menyajikan data ya, berarti datanya dipermudah. Jadi kita ketika data itu disajikan memudahkan kita untuk membaca datanya. Terus apalagi? Mempermudah membandingkan data dari data satu dengan data yang lainnya, apalagi ketika kita udah dibentukan ke diagram lingkaran, diagram batang, itu pasti lebih mempermudah lagi. Terakhir urusan menarik kesimpulannya, apa yang dari data, misalkan data banyak kali lebar, pokoknya datanya banyak, itu mempermudah kita untuk menarik kesimpulan. Artinya nanti kita bisa mengetahui nilai rata-ratanya, nilai modusnya. Nah, itu akan kita pelajari di pertemuan yang selanjutnya. Ya. Ada lain selain Natasha, bisa apa yang kamu pelajari atau didapat hari ini tentang materi ini? Operasi dasar buat mengolah data, Terus? presentase buat baca bagian dan keseluruhan. Keseluruhan. Berarti karena kita belajar tentang diagram lingkaran dan konteksnya presentase, maka dari sebuah objek data kita bisa mengubahnya ke bentuk presentase biar untuk lebih mempermudah, kuncinya itu lebih mempermudah. Ya, yang lain?
Penyajian data bikin data mentah jadi gampang dibaca. Penyajian dari data mentah bisa dibaca. Jadi pada intinya adalah ketika kita bisa menyajikan sebuah informasi data, kita mempermudah memahami data tersebut. Itu kuncinya ketika kita bisa menyajikan sebuah data dalam bentuk diagram apapun. Data terkecilnya, data terbesarnya, jangkauannya. Nanti kalau lebih panjangnya lagi kita ke rata-rata, ke modus, ke median. Ketika penyajian datanya bagus, maka akan mempermudah mencari bagian-bagian tersebut. Ya, bisa dipahami nggak? Ya, nanti kita akan belajar tuh. Mungkin minggu depan atau pertemuan selanjutnya kita bakal belajar tentang rata-rata, median, dan modus. Ya. Jadi Pak Guru harapkan hari ini apapun yang kita pelajari bisa bermanfaat, kemudian bisa kalian pakai dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya apa ketika kita mencari sebuah data, data kelas misalkan, terus nah kalian diharapkan udah tahu nih gimana caranya, bentuk sederhananya, atau harus ke diagram lingkaran, ke diagram batang, ke diagram garis, atau membuat tabelnya terlebih dahulu. Misalkan nanti pembina OSIS-nya, coba siapa aja yang suka eskul ini. Nah, karena kalian udah belajar tentang penyajian data, kalian tuh bisa tuh. Sekarang mah, mengerti? Oke. Karena udah hampir overload waktunya, langsung aja kita siapkan dulu, kita doa dulu, dipimpin sama Guru aja ya. Sebelum menutup pembelajaran hari ini, alangkah baiknya supaya ilmunya berkah, kita akhiri pembelajaran dengan membaca doa terlebih dahulu. Baca doa dalam hati, mulai. Selesai. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Apabila ada salah kata dari Pak Ilpan, mohon maaf. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.